Bismillah. Berikut pelajaran tentang perbedaan antara huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan antara huruf Latin dari A sampai Z. Yang dimaksud adalah perbedaan bunyi bacaan huruf itu. Tidak semua bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran ada pada huruf Latin. Dan demikian pula sebaliknya, tidak semua bunyi huruf Latin ada di huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Dalam artian berbeda penyebutan dan cara membunyikannya. Huruf hijaiyah dalam Al-Quran berjumlah 30 huruf. Dan yang terbaca dari 30 huruf itu sebanyak 28 huruf. Adapun huruf Latin dari A sampai Z berjumlah 26 huruf. Menurut Al-Faqir, betapa pentingnya perbedaan ini untuk kita ketahui dan kita kaji bersama. Karena pada saat kita membaca Al-Quranul Karim, kita dituntut untuk full pada penyebutannya, yaitu berusaha sebisa mungkin memfasihkan setiap bacaan kita, baik itu tentang penyebutan hurufnya ataupun pada harakatnya. Sedangkan huruf Latin yang kita gunakan untuk berbicara sehari-hari, atau pada saat kita berpidato, atau juga bahkan pada saat kita membaca khutbah sekalipun, kita tidak dituntut untuk memfasihkan bicara kita. Hanya saja, kalau kita lebih fasih dan lugas dalam berbicara, pastinya orang yang mendengar akan lebih senang karena jelas dan mudah dimengerti. Huruf-huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran yang mulia. Dan Al-Quran itu sendiri, semua isinya adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang qadim dan mulia. Sudah seyogyanya lah kita memuliakan, menghormati, dan membesarkannya. Ditambah lagi, banyaknya kebaikan yang akan kita dapatkan pada ketika kita membaca dengan benar setiap huruf-huruf atau kalimat dalam Al-Quran. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Al-hadits atau kama qala, yang artinya kurang lebih demikian. Dari salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka dia sudah mendapatkan satu kebaikan, dan satu pahala kebaikan itu bisa bernilai menjadi 10 kebaikan yang serupa. Kata Rasulullah lagi, aku tidak mengatakan bahwa kalimat alif lam mim itu cuma satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an. Beliau berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis hasan yang derajatnya sahih. Baiklah, untuk lebih jelasnya, hal ini kita rincikan saja menjadi 3 bagian. 1. Bunyi huruf Latin yang ada pada huruf hijaiyah dalam Al-Quran. 2. Huruf Latin yang tidak ada bunyi bacaannya pada huruf hijaiyah dalam Al-Quran. 3.
bunyi bacaan huruf Latin yang ada pada harakat dan hal lainnya dalam Al-Quran. Bagian pertama, bunyi bacaan huruf Latin yang ada pada huruf hijaiyah dalam Al-Quran berjumlah 17 huruf, yaitu 1. Huruf B, ini ada pada bunyi huruf ba. 2. Huruf D, huruf D, ini ada pada bunyi huruf dal. 3. Huruf F, ini ada pada bunyi huruf fa. Nomor 4, huruf J. Huruf J ini adalah bunyi huruf jim. Nomor 5, huruf K. Ini adalah bunyi huruf kaf. Kemudian nomor 6, huruf L. Huruf L ini adalah bunyi huruf lam. Kemudian nomor 7, huruf M. Huruf M ini adalah bunyi huruf hijaiyah mim. Nomor 8, huruf N. Huruf N ini adalah bunyi huruf nun. Kemudian nomor 9, huruf Q atau Q. Ini adalah bunyi huruf Qaf. Kemudian nomor 10, huruf R. Ini adalah bunyi huruf hijaiyah Ra. Nomor 11 adalah huruf S. Ini pada huruf hijaiyah Sin. Bunyi huruf Sin. Kemudian huruf T nomor 12, ini adalah bunyi huruf hijaiyah ta. Nomor 13, huruf F seperti ini. Seperti kata vitalitas atau viral atau bisa juga vitamin biasanya. Ya, ini adalah bunyi huruf hijaiyah fa. Kemudian nomor 14, huruf W. Ini adalah bunyi huruf hijaiyah waw. Nomor 15, huruf X. Ini adalah bunyi huruf kaf yang berharakat sukun tapinya. Dan harus cuman X gitu. Bukan ada SS-nya, bukan X. Tapi ada bunyi huruf kafnya. Yakzibun, maknun. Itu contohnya bunyi huruf X ada pada huruf kaf. Kemudian nomor 16 adalah huruf Y. Ini ada bunyinya di huruf hijaiyah ya. Kemudian 17 yang terakhir adalah huruf Z. Ini adalah bunyi huruf hijaiyah zai. Bagian kedua, huruf Latin yang tidak ada bunyi bacaannya pada huruf hijaiyah dalam Al-Quran berjumlah 9 huruf, yaitu yang pertama adalah huruf A. Ya, huruf A tidak ada bunyi dari huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Yang ada harakat saja, seperti harakat fathah A. Kemudian yang kedua adalah huruf C. Huruf C juga tidak ada bunyi dari huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Nah, pada ketika kita melafazkan atau membaca huruf jim, baik dia ketika harakat fathah, kasrah, dhammah, atau juga harakat sukun mati, hati-hati jangan sampai terdengar ada C-nya. Misal seperti yaj'aluna, atau juga seperti ketika kita pada bacaan ikhfa min ju', benar-benar kedengaran seperti huruf J, seperti kita melafazkan atau seperti kita berbicara jangan jagung, harus seperti itu, jangan ada campuran huruf C-nya. Misalkan seperti huruf jim yang berharakat sukun tadi, yaj'aluna, kita bisa terbaca seperti itu. Atau juga seperti bacaan ikhfa tadi itu, mincu', ada C-nya walaupun tidak jelas banget, seperti itu. Yang ketiga adalah huruf E. Huruf E atau bunyi
itu juga tidak ada pada huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Jadi pada ketika kita melafazkan, membunyikan bacaan harakat kasrah pada huruf di dalam Al-Quran, misalkan huruf lam yang berharakat kasrah, li, posisikan mulut kita benar-benar condong ke bawah, ke arah kita ingin membunyikan bunyi i. Li, jangan sampai le, seperti kalimat solehina, le, he, seperti itu kedengarannya. Seharusnya yang benar adalah solihina, li dan hi, bukan le dan hi. Solihina itu bacaan yang salah. Bacaan yang benar adalah solihina. Atau juga pada huruf hamzah atau alif, iyyaka, harus benar-benar terdengar i bukan e atau e. Iyyaka itu bacaan yang salah. Iyyaka itu bukan bunyi i tapi e. Iyyaka, yang benar adalah iyyaka na'budu. Seperti itu bacaan kita sewaktu membaca Al-Quran, harus benar-benar tegas, harus benar-benar sesuai dengan bunyi-bunyi daripada huruf-huruf atau harakat-harakat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Berlainan ketika kita membaca doa ataupun wirid-wirid ataupun membaca syair-syair, itu tidak seketat peraturannya pada ketika kita membaca Al-Quran. Yang keempat, huruf G. Huruf G juga tidak ada bunyi bacaan daripada huruf hijaiyah. Kalau huruf ghain itu bukan bunyi, ada G-nya. Jangan sampai ada terdengar G di huruf ghain. Ghairil itu bunyi huruf G. Seharusnya ghairil ghairil maghdubi alaihim, harus terdengar seperti itu. Gu, jangan ada gu, seperti itu. Yang keempat adalah huruf H. Huruf H tidak ada bunyi pada huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Adapun huruf H atau H itu bukan bunyi H. Kalau kita misalkan menyebut kata hari atau tahun, nah, bukanlah hari, bukan hari, bukan tahun, bukan tahun, tapi hari, tahun. Itu bukan bunyi huruf H dan bukan bunyi huruf H dan huruf H. Jadi dalam huruf hijaiyah cuma ada bunyi H bersih dan ringan. Kemudian lagi huruf H agak berat bunyinya. Dalam huruf hijaiyah cuma ada bunyi H dan H, tidak H. Yang keenam, huruf I. Yang ketujuh, huruf O. Yang kedelapan, huruf P. Nah, huruf P ini bukanlah bunyi huruf fa. Fa adalah bunyi huruf Latin F. Jadi P bukan bunyi fa, huruf hijaiyah fa. Misalkan kalimat fayaqulu, harus fayaqulu, bukan payaqulu.
Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, huruf U. Nah, inilah 9 huruf Latin. 9 huruf Latin yang tidak ada bunyinya di huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Bagian ketiga, bunyi bacaan huruf Latin yang ada pada bunyi bacaan harakat, tebal tipis bacaan, dan tanda baca dalam Al-Quran. Ada 5 huruf, yaitu yang pertama adalah huruf A. Huruf A adalah bunyi pada harakat fathah. Setiap huruf hijaiyah yang berharakat fathah atau baris di atas itu ada huruf A-nya. Misalkan ba. Kalau A sudah jelas huruf alif berharakat fathah atau huruf hamzah berharakat fathah dibaca A. Ba terdiri dari 2 huruf Latin, yaitu huruf B dan huruf A. Fa terdiri dari 2 huruf Latin, huruf F dan huruf A. Ja terdiri dari 2 huruf Latin, huruf J dan huruf A. Kemudian lagi huruf A ini juga adalah bunyi dari bacaan panjang atau istilahnya mad. Setiap huruf yang dibaca panjang itu menimbulkan huruf A, bunyi A. Misalkan huruf ba dipanjangkan ba. Jadi asal 2 huruf kemudian jadi 3 huruf. Huruf Latin B, A, A. Fa jadi 3 huruf Latin. Huruf F, huruf A, huruf A. Ja jadi 3 huruf Latin. Huruf J, huruf A, huruf A. Jadi misalkan ja, yang pertama huruf J itu bunyi huruf jimnya. Kemudian A yang pertama adalah bunyi harakat fathahnya. Kemudian A yang kedua adalah bunyi dari bacaan panjang atau madnya. Kemudian yang kedua adalah huruf E. Pada di sini itu nantinya adalah bunyi E, bukan E, E. Nah, itu ada pada bacaan imalah, dinamakan imalah, yaitu bacaan yang condong ke E, bukan harakatnya harakat fathah tegak, kemudian kita miringkan bacaannya condong ke huruf E. Itu ada pada Al-Quran surah Hud ayat 41 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahirrahmanirrahim. Re itu adalah bunyi tanda bacaan imalah. Yang ketiga adalah huruf I. Huruf I adalah bunyi harakat kasrah atau baris di bawah. Misalkan huruf hijaiyah huruf ba berbaris kasrah bi. Itu terdiri dari 2 huruf, huruf B dan huruf I. Atau J terdiri dari 2 huruf Latin, huruf J dan huruf I. Kemudian lagi huruf I ini juga ada pada bacaan ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Contoh baina, huruf ba berharakat fathah, kemudian ya sukun bai, itu adalah huruf I, bunyi huruf I, huruf Latin. Kemudian lagi bisa juga bacaan I ini juga ada pada bacaan
ya sukun yang yaitu merupakan huruf mad, huruf yang memanjangkan bacaan huruf sebelumnya. Dan ini pastinya huruf sebelumnya itu harus berbaris kasroh, baris di bawah. Contoh bina, bina itu terdiri dari dua huruf bi, terdiri dari tiga huruf Latin, huruf B, huruf I, huruf I. B yang pertama adalah bunyi huruf ba, I yang pertama adalah bunyi harakat kasrahnya, kemudian I yang kedua adalah bunyi ya sukunnya, yaitu merupakan huruf mad, huruf yang memanjangkan huruf sebelumnya. Yang keempat adalah huruf O. Huruf O ada pada bunyi bacaan tafkhim, yaitu menebalkan bacaan pada huruf ro dan lam di lafaz Allah. Huruf ro ada tafkhim, ada tarqiq, ada bacaan tebal, ada bacaan tipis. Kemudian yang tebal itu contohnya seperti Rahmanir Rahim. Ro itu ro yang tafkhim, tebal. Ro yang tipis, ri atau Fir'aun, rijzam minas sama. Ro tarqiq, tipis. Ro tebal, itu ada huruf O nya. Disitulah terpakai huruf Latin. Jadi huruf Latin O ada pada bunyi ro yang tebal, ro tafkhim, dan juga ada pada lafaz pada tafkhimnya lam di lafaz di kalimat Allah. Menebalkan Allah itu adalah keharusan setiap kita membaca lafzul jalalah yang sebelumnya berbaris fathah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha huwallahu. Kalaunya sebelumnya berbaris kasrah, lam pada lafaz Allah dibaca tarqiq, tipis. Lillahi, alhamdulillahi, billahi, begitu. Kemudian lagi huruf O juga ada pada bacaan bunyi di bacaan huruf-huruf yang harus dibaca, harus dibunyikan dengan isti'la, yaitu ada berjumlah 7 huruf yang terangkum pada kalimat khussadatin qil. Huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, huruf za. Itulah 7 huruf isti'la. Artinya apabila dia sewaktu berbaris fathah dan berbaris dhammah itu ditinggikan nadanya, ditinggikan cara penyebutannya. Kha, khu, so, su, bo, du, wo, wu, to, pu, ko, ku, zo, zu. Kalau dia berbaris fathah atau sukun, itu ada bacaan istifal, direndahkan nadanya. Khi atau ikh, bukan tapi ikh. Kalau diisti'lakan ikh, yang benar adalah diistifalkan ikhlas, bukan ikhlas. Huruf
itulah huruf isti'la. Kemudian lagi berhati-hatilah ketika kita meninggikan, mengisti'lakan bacaan 7 huruf ini. Jangan sampai mulut kita terlalu condong sehingga bunyinya itu lebih ke arah merubah harakatnya menjadi harakat dhammah, bukan harakat fathah lagi. Misalkan sudah ke arah khu, terlalu pada isti'lanya, atau so, bukan so, sudah ke arah dhammah harakatnya. Waladdo, itu terlalu isti'la. Yang sedang adalah waladdallin, yang terlalu adalah waladdo, sudah mendekati baris du, mendekati baris dhammah atau baris depan. Itu berhati-hati di situ. Atau juga ketika mentafkhimkan bacaan ro yang tebal tadi itu, jangan sampai terbaca seperti ro ke arah ru, sudah hampir dengan ru bunyinya. Dan yang kelima adalah huruf U. Huruf U adalah bunyi pada harakat dhammah. Misalkan khu ataupun ru, itu adalah huruf U. Mulut kita pun harus condong ke penyebutan U, monyong sedikit. Memang monyong full, harus monyong. U. Kalau tidak monyong, tidak jadi kedengaran huruf U. Tidak akan jadi huruf U. Tapi bisa jadi O atau masih ke arah baris fathah. Kemudian huruf U juga ada pada bunyi waw sukun. Waw yang berbaris mati. Baik itu waw sukun karena dia sebagai huruf mad, biasanya sebelumnya berbaris dhammah. Misalnya mu'minun, nun, itu adalah huruf waw sukun yang menjadi bunyi daripada huruf U. Nun itu adalah terdiri daripada huruf N, huruf U harakat dhammah nu, kemudian huruf U waw sukunnya, kemudian lagi huruf nun yang terakhir, mu'minun atau muslihun, itu adalah bunyi huruf U. Atau juga pada waw sukun yang bukan menjadi dia sebagai huruf mad, seperti khaufun. Kalau tidak diwaqaf, dia tidak menjadi mad. Kalau diteruskan, dia cuma waw sukun. Khaw, itu adalah bunyi huruf U. Nah, itulah kelima huruf Latin yang bunyi suaranya itu, bunyi bacaannya itu ada di harakat-harakat dan tanda-tanda baca dalam Al-Quran. Adapun huruf-huruf bunyi dari huruf hijaiyah yang gabungan daripada dua huruf Latin, seperti misalkan huruf Zai gabungan daripada huruf D dan Z, atau juga huruf Ghain yang merupakan gabungan daripada huruf G dan H, atau pada yang lainnya, atau pada bacaan ikhfa
Misalkan nun mati atau tanwin bertemu huruf kaf, yang bunyi bacaannya itu diarahkan ke bunyi eng, yaitu gabungan daripada dua huruf Latin N dan G. Nah, atau pada yang lainnya, bacaan idgham atau bacaan iqlab. Nah, Al-Faqir merasa tidak ahlinya tentang itu, jadi Al-Faqir tidak berani terlalu jauh membahas tentang itu. Nah, demikianlah sepanjang yang Al-Faqir ketahui, dengan sangat keterbatasan ilmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Faqir. Al-Faqir merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Makanya Al-Faqir melakukan hal ini agar Al-Faqir sendiri mendapatkan keberkahan, kemuliaan daripada Al-Quranul Karim. Dan ilmu Al-Faqir tentang Al-Quran sangat terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu pada diri Al-Faqir sendiri, ilmu tentang kebesaran Al-Quran, keluasan Al-Quran, dan rahasia-rahasia tentang Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, yang itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang suci, yang seharusnya sudah seyoknya lah kita agungkan, kita hormati, dan kita jaga bersama kesuciannya. Dan Al-Faqir melakukan hal ini, berbagi kebaikan seperti ini, sangat berharap bahwa dengan berkah setiap huruf-huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, semoga dengan berkah itu, dengan berkah melakukan ini, kita semua mendapat kebaikan, mendapat keberkahan, tercurah rahmah, barakah, taufik, dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada diri Al-Faqir sendiri dan kepada kita semua yang mendengarkan tentang ini. Salah khilaf mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.